kamu tahu dia tidak baik untukmu. Kamu sudah merasakannya, sudah melihatnya, mungkin bahkan sudah membuktikannya berkali-kali. Tapi setiap kali kamu mencoba pergi, ada sesuatu yang menarikmu kembali. Insting yang tidak bisa kamu jelaskan, tidak bisa kamu lawan. Dan kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah ada yang salah denganku? Jawabannya tidak, tidak ada yang salah denganmu. Yang salah adalah kamu belum tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan kepadamu. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi gelap tersembunyi manusia diungkap. Narsisme bukan sekadar sifat sombong atau egois. Itu adalah struktur kepribadian yang bekerja dengan cara yang sangat spesifik dan sangat merusak bagi orang-orang di sekitarnya. Orang narsis tidak hanya tidak pernah merasa salah. Mereka secara aktif membangun sistem di sekitar mereka yang memastikan tidak ada yang berani memberitahu mereka bahwa mereka salah. Dan yang membuat mereka begitu sulit dilepaskan, bukan karena mereka baik, tapi karena mereka sangat pandai membuat kamu merasa bahwa tanpa mereka, kamu tidak cukup. Di video ini, kita tidak akan sekadar mendaftar ciri-ciri orang narsis. Kita akan membedah mekanisme psikologis yang membuat orang narsis begitu sulit dihadapi dan lebih sulit lagi untuk ditinggalkan. Karena memahami cara kerja mereka adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirimu dari cengkeraman mereka. 3 bulan pertama bersama Raihan adalah yang terbaik dalam hidup Andi. Pesan selamat pagi setiap hari, perhatian yang tidak pernah berhenti, kata-kata yang membuat Andi merasa seperti satu-satunya orang di dunia yang benar-benar dipahami. Aku belum pernah merasa seterhubung ini dengan siapapun, kata Raihan suatu malam. Andi percaya sepenuhnya. Tapi 4 bulan kemudian semua itu berbalik. Tiba-tiba Raihan dingin, kritis, dan mudah marah. Dan Andi, bukannya pergi, justru semakin keras berusaha mendapatkan kembali versi Raihan yang dulu. Versi yang sebenarnya tidak pernah ada. Mekanisme pertama adalah yang paling berbahaya karena terjadi sebelum kamu sempat waspada. Psikologi menyebutnya love bombing, pemboman cinta. Fase di mana orang narsis memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang secara berlebihan dan intens di awal hubungan. Ini bukan ketulusan, ini adalah investasi. Mereka sedang membangun kecanduan di dalam dirimu terhadap perasaan diperhatikan, dipahami, dan diistimewakan yang belum pernah kamu rasakan seintens ini. Otak manusia merespons pola ini seperti kecanduan kimia. Dopamin yang dilepaskan saat mendapatkan perhatian intens itu nyata secara neurologis. Dan ketika fase ini tiba-tiba berakhir, kamu tidak merasakan kehilangan orang. Kamu merasakan kehilangan zat kimia yang membuat otakmu merasa hidup. Inilah yang membuatmu terus kembali. Bukan karena cinta, tapi karena otakmu sedang dalam kondisi withdrawal. Dan orang narsis tahu persis cara menghidupkannya kembali, tepat saat kamu hampir benar-benar pergi. Setiap kali Farhan merasa sakit oleh perkataan sahabatnya, Hadi, jawabannya selalu sama. Itu tidak pernah terjadi. Kamu salah ingat, kamu terlalu sensitif, aku tidak bermaksud begitu. Lama-kelamaan, Farhan berhenti mempercayai ingatannya sendiri. Ia mulai berpikir bahwa mungkin memang dirinya yang bermasalah. Sampai suatu hari, ia menemukan chat lama di ponselnya yang membuktikan bahwa ingatannya benar sejak awal. Yang hancur bukan hanya kepercayaannya pada Hadi. Yang hancur adalah kepercayaannya pada dirinya sendiri, dan itu butuh waktu jauh lebih lama untuk diperbaiki. Mekanisme kedua adalah senjata paling halus yang dimiliki orang narsis. Gaslighting, istilah psikologi untuk manipulasi yang membuat korbannya meragukan persepsi, ingatan, dan penilaian mereka sendiri. Orang narsis melakukan ini bukan selalu dengan kebohongan besar. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat halus, menyangkal kejadian kecil, memutarbalikkan konteks, menyalahkan reaksimu sebagai bukti ketidakstabilanmu, dan dampaknya jauh lebih merusak dari kekerasan yang terlihat. Karena ketika kamu tidak lagi mempercayai penilaianmu sendiri, kamu menjadi sepenuhnya bergantung pada versi realita yang mereka berikan kepadamu. Kamu tidak bisa pergi dari seseorang yang telah menjadi satu-satunya referensi kebenaranmu. Itulah mengapa korban gaslighting seringkali tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang salah. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang terasa tidak benar, tapi mereka tidak cukup percaya pada diri sendiri untuk bertindak berdasarkan perasaan itu. Hubungan Rizal dengan atasannya adalah roller coaster yang tidak pernah berhenti. 1 minggu ia dipuji di depan seluruh tim. Rizal adalah aset terbaik yang kita punya.
Minggu berikutnya, ia dikritik habis-habisan untuk hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah jadi masalah. Lalu pujian lagi, lalu kritik lagi. Rizal tidak pernah tahu versi mana yang akan datang hari ini. Jadi ia terus bekerja lebih keras, berharap bisa mempertahankan versi yang memujinya. Yang tidak ia sadari, kedua versi itu adalah alat. Dan Rizal baru saja belajar untuk tidak pernah merasa cukup. Mekanisme ketiga adalah yang paling adiktif secara psikologis. Orang narsis beroperasi dalam siklus yang sangat konsisten. Idealisasi, devaluasi, idealisasi lagi. Mereka mengangkatmu ke posisi tertinggi, membuat kamu merasa luar biasa. Lalu tiba-tiba menjatuhkanmu tanpa alasan yang jelas. Lalu mengangkatmu lagi. Pola ini menciptakan apa yang disebut psikologi sebagai intermittent reinforcement, penguatan yang tidak konsisten. Dan ini adalah salah satu pola paling adiktif yang diketahui ilmu perilaku manusia. Kasino bekerja dengan prinsip yang sama. Kamu tidak menang setiap kali. Justru karena tidak konsisten, itulah kamu tidak bisa berhenti. Dalam hubungan dengan orang narsis, kamu terus berusaha keras untuk mendapatkan kembali fase idealisasi. Karena kamu pernah merasakannya, dan otakmu tahu rasanya. Dan selama kamu masih mengejar itu, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa pergi. Ketika akhirnya Danu memberanikan diri mengkonfrontasi temannya, Bram, tentang perlakuan yang sudah lama menyakitinya, yang terjadi bukan permintaan maaf. Bram justru langsung menangis. Bercerita tentang betapa sulitnya hidupnya. Tentang betapa Danu tidak pernah menghargai pengorbanannya. 10 menit kemudian Danu yang meminta maaf kepada orang yang baru saja ia konfrontasi. Dan sambil berjalan pulang, Danu berpikir, mungkin memang aku yang terlalu kejam. Mungkin aku yang salah. Dia tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami salah satu manuver paling klasik dari orang narsis. Mekanisme keempat adalah yang paling membuat frustrasi. Karena setiap kali kamu mencoba bicara, kamu justru keluar sebagai pihak yang bersalah. Psikologi menyebutnya DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim, and Offender. Pertama mereka menyangkal, lalu menyerang, lalu membalik posisi, menjadikan diri mereka korban dari konfrontasimu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah respons yang sudah sangat terlatih. Orang narsis tidak bisa menerima kritik karena di dalam psikologi mereka, kritik adalah ancaman eksistensial terhadap gambaran diri mereka yang harus selalu sempurna. Jadi alih-alih memproses apa yang kamu sampaikan, mereka secara otomatis mengaktifkan mekanisme pertahanan ini. Dan hasilnya, kamu berhenti mengkonfrontasi. Kamu belajar bahwa berbicara jujur hanya akan membuatmu merasa lebih buruk. Kamu mulai menyimpan semua rasa sakit itu sendiri, dan mereka tidak pernah harus menghadapi konsekuensi apapun. Sebelum mengenal Hendra, Raffi adalah orang yang percaya diri, punya banyak teman, dan jelas dengan apa yang ia inginkan dalam hidup. 3 tahun kemudian, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Hobinya berganti mengikuti selera Hendra. Teman-temannya menjauh karena Hendra selalu menemukan cara untuk merusak hubungan itu. Pendapatnya sendiri perlahan tidak terasa valid lagi. Suatu hari, seorang teman lama bertanya, "Kamu masih suka fotografi?" Raffi diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku lupa." Bukan lupa kameranya, dia lupa siapa dirinya. Mekanisme kelima adalah yang paling lambat bekerja, dan justru karena lambat itulah ia paling sulit disadari. Orang narsis tidak menghancurkan identitasmu dalam 1 hari. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Setiap kali pendapatmu diabaikan, identitasmu sedikit memudar. Setiap kali hobimu dianggap tidak penting, bagian dari dirimu sedikit mati. Setiap kali temanmu menjauh karena manipulasi mereka, dukungan sosialmu sedikit berkurang. Dan pada akhirnya, kamu tidak lagi punya dirimu sendiri untuk dipegang. Inilah yang membuat melepaskan orang narsis terasa seperti melompat ke kekosongan. Karena identitasmu sudah begitu terikat dengan kehadiran mereka. Melepaskan mereka terasa seperti melepaskan satu-satunya hal yang membuat kamu tahu siapa dirimu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Melepaskan mereka adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali siapa kamu sebenarnya sebelum mereka mengubahmu. 5 mekanisme itu sudah kamu dengar. Dan mungkin sekarang ada sesuatu yang mulai terasa lebih jelas. Sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak bisa kamu beri nama. Sekarang kamu punya namanya, tapi aku perlu mengatakan satu hal yang penting. Memahami semua ini tidak otomatis membuatnya mudah. Otak yang sudah terkondisi dalam pola ini butuh waktu untuk pulih. Dan itu bukan kelemahan, itu biologi.
Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah satu hal kecil tapi sangat penting. Mulai percaya kembali pada persepsimu sendiri. Ketika sesuatu terasa salah, itu bukan karena kamu terlalu sensitif, itu karena ada sesuatu yang memang salah. Ketika kamu merasa lelah, terkuras, dan tidak lagi mengenali dirimu, itu bukan drama, itu data. Dengarkan data itu. Orang narsis sangat sulit dihadapi bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka pandai membuatmu lupa bahwa kamu kuat. Dan satu hal terakhir sebelum video ini berakhir, kamu tidak butuh alasan yang sempurna untuk pergi dari sesuatu yang terus-menerus mengecilkanmu. Perasaanmu sendiri sudah lebih dari cukup. Selamat datang di sisi gelap yang jarang dibicarakan, tapi selalu ada di sekitar kita. Kalau konten ini menyentuh sesuatu yang sudah lama kamu pendam, tulis satu kata di kolom komentar, apapun yang terlintas. Dan kalau kamu merasa ada seseorang yang perlu mendengar ini, kamu tahu harus berbuat apa. Untuk konten seperti ini setiap minggunya, tombol subscribe ada di sana. Tidak ada paksaan, hanya pilihan.